Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Sarjana Hukum, semester 2 dari kelompok 3. Gejala sosial adalah peristiwa sosial yang terjadi di antara oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Kegiatan masyarakat melahirkan gejala sosial. Gejala sosial dapat terjadi di mana saja, baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Cenderung heterogen berbeda dengan di pedesaan yang lebih homogen. Selain itu, stratifikasi dan diferensiasi sosial di pedesaan lebih sederhana daripada perkotaan. Gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah fenomena sosial. Muncul fenomena sosial di masyarakat berawal dari adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak dapat kita hindari, namun kita masih dapat mengantisipasi perubahan sosial yang bersifat positif dan negatif. Sehingga kita harus hati-hati dalam menghadapi perubahan yang terjadi di fenomena ini. Yang ada dalam kehidupan sehari dapat menimbulkan masalah sosial. Adapun beberapa contoh fenomena sosial seperti munculnya kesenjangan sosial. Perubahan sosial yang ada di masyarakat dapat berdampak negatif maupun positif. Bagi masyarakat yang tidak dapat menerima hal tersebut, maka akan menjadi suatu masalah sosial di tengah masyarakat. Adapun contoh gejala sosial yang ada di masyarakat, yang pertama ialah kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan suatu gejala sosial yang sering kita jumpai di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Untuk kemiskinan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut ialah suatu kelompok atau seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun kalau untuk kemiskinan relatif, yaitu sekelompok orang atau orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun dia masih merasa tidak cukup atau masih merasa miskin bila dibandingkan dengan orang lain. Kemiskinan dapat terjadi dikarenakan seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer hidupnya sendiri. Namun dalam sosiologi, salah satu faktor penyebab kemiskinan ini ialah karena kurang berfungsinya lembaga kemasyarakatan, terutama lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Permasalahan ini dapat juga merambah atau menyebar ke berbagai bidang, termasuk bidang ke pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah masalah remaja. Masalah remaja ini dapat dikatakan suatu gejala sosial karena di saat masa remaja ini, seseorang remaja mencari jati diri sehingga banyak remaja yang menirukan tingkah laku orang lain. Tindakan remaja bila tidak terkontrol, maka akan menimbulkan suatu masalah sosial yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Masa remaja ini ditandai oleh keinginan untuk melawan atau adanya sikap apatis dari seorang remaja tersebut. Pada masa ini seharusnya mereka lebih banyak atau lebih sering mengenal norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan mereka lebih mempelajari nilai dan norma di masyarakat, tentunya kita berharap untuk mereka dapat berjalan atau berperilaku sebagaimana mestinya, tidak melakukan hal-hal penyimpangan. Di saat zaman sekarang, untuk hal-hal penyimpangan yang sering dilakukan oleh remaja-remaja sekarang, yang salah satunya kalau di sekolah itu membolos, mencontek, melanggar lalu lintas, ataupun berkelahi, tawuran dengan sekolah-sekolah lain. Gejala sosial akibat pengaruh perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan perilaku perubahan yang dialami oleh masyarakat. Adapun beberapa perubahan tersebut adalah globalisasi. Globalisasi adalah sistem ekonomi dan budaya global yang menyebabkan manusia di seluruh dunia menjadi satu kesatuan masyarakat tunggal. Adanya globalisasi memicu perilaku ataupun pola pikir manusia. Kedua, pola hidup kebaratan atau disebut dengan westernisasi. Westernisasi adalah kecenderungan untuk menjadi sama dengan perilaku masyarakat barat. Westernisasi mengakibatkan lunturnya rasa nasionalisme, menghilangkan jati diri bangsa, serta dapat mematikan kreativitas seseorang akibat peniruan budaya barat secara berlebihan. Ketiga, pola hidup modernisasi.
Modernisasi adalah proses pergeseran sikap, karakter, dan perilaku masyarakat dalam menyesuaikan dirinya dengan perkembangan dunia saat ini. Ketiga, empat, sikap mengutamakan kepentingan dunia atau disebut dengan hedonisme. Orang yang menganut paham hedonisme didominasi oleh perilaku hidup bersenang-senang setiap waktu. Perilaku ini menyebabkan yang mengindahkan norma sosial, menolak untuk bekerja, dan tidak memilih etos kerja. Terakhir, sikap hidup boros atau disebut dengan konsumerisme. Konsumerisme adalah kegiatan pembelian barang konsumsi yang berlebihan. Hal itu untuk gaya hidup modern semata. Terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat ini merupakan salah satu akibat dari gejala sosial. Faktor penyebab gejala sosial ada dua, faktor kultural dan yang kedua faktor struktural. Faktor kultural yaitu adalah faktor di mana nilai-nilai tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh itu adalah kemiskinan, kerja bakti, perilaku menyimpang. Dan yang kedua, faktor struktural. Faktor struktural itu adalah keadaan yang mempengaruhi struktural. Ya, di mana struktur itu yang dimaksud adalah sesuatu yang dibentuk oleh pola tertentu. Faktor struktural itu dapat dilihat dari bagaimana interaksi individu dengan masyarakat, dengan kelompoknya di dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, penyuluhan sosial, interaksi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas apa saja dampak gejala sosial yang ada di masyarakat yang bersifat positif dan negatif. Nah, langsung saja pada poin pertama, potensi munculnya nilai dan norma baru. Gejala sosial bisa menjadi penanda bahwa ada nilai dan norma masyarakat yang sudah ketinggalan zaman. Artinya bahwa nilai dan norma yang telah ada sebelumnya sudah tidak lagi menjawab kebutuhan yang ada di tengah masyarakat, atau dengan kata lain sudah tidak kontekstual, sehingga muncul gejala sosial yang diharapkan dapat memunculkan nilai dan norma baru yang dapat menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di sekarang. Yang kedua, adanya upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Maksud dari poin kedua ini, perkembangan zaman di masyarakat akan meningkatkan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia. Hal ini jelas merupakan pertanda yang baik karena dengan adanya kesetaraan gender, tidak ada lagi ketimpangan sosial atau judgment dari lingkungan terhadap suatu gender tertentu. Yang ketiga, adanya diferensiasi struktural. Diferensiasi struktural ini mengacu kepada perkembangan lembaga-lembaga sosial baru, di berbagai macam kebutuhan di masyarakat, yang semakin kompleks membutuhkan wadah dan lembaga baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya yaitu adanya e-commerce yang memperlihatkan bentuk baru dan transaksi jual beli yang berkembang di masyarakat. Contohnya ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang keempat, tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan merata. Gejala sosial berhasil diatasi akan membawa pemahaman bahwa pendidikan itu sangat penting. Akibatnya, masyarakat akan lebih aware terhadap pendidikan dan berusaha untuk mendapatkan akses pendidikan, khususnya pendidikan formal dan yang lebih baik lagi. Yang kelima, meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring meningkatnya kebutuhan akan pendidikan, munculnya berbagai penelitian ilmiah terkait gejala sosial yang telah terjadi, semakin menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek demi meningkatnya berbagai penemuan atau mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat melalui penelitian sosial untuk meningkatkan taraf hidup. Hal ini dapat kita lihat dengan kemajuan teknologi. Contoh, teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, telegram, email, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Dengan adanya alat komunikasi yang modern ini, maka kita dapat melakukan interaksi sosial jarak jauh tanpa harus bertemu secara langsung. Contohnya, ketika kita rindu orang tua, yang kita sebagai anak yang ada di perantauan yang jauh dari orang tua, ketika kita ingin sekali atau rindu, ingin menatap wajah mereka, kita dapat video call melalui WhatsApp dengan mereka. Yang keenam, berkembangnya industrialisasi.
Ketika masyarakat sudah mendapatkan pendidikan yang lebih baik, produktivitas masyarakat pun akan meningkat dengan sendirinya. Hal ini mengakibatkan industri-industri semakin berkembang menjadi lebih baik. Yang ketujuh, kesadaran politik semakin tinggi. Masyarakat yang terdidik pada umumnya akan menyadari pentingnya kontribusi setiap individu dan praktek politik. Tingginya kesadaran politik ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam politik. Oke, yang kedelapan, perlindungan terhadap kebebasan dalam kehidupan beragama. Gejala sosial memberi pelajaran pada masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan dan menghormati keanekaragaman. Dengan begitu diharapkan akan munculnya kerukunan antara umat beragama yang terwujudnya kebebasan beragama secara hierarki. Yang kedua, selain dampak positif, ada gejala sosial juga dapat memberikan beberapa dampak negatif di tengah masyarakat. Antara lain, yang pertama, terjadi kerusakan alam di berbagai wilayah. Maksud dari poin ini, gejala sosial dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan banyak warga yang mengambil sumber daya alam secara berlebihan atau bahkan dengan sengaja merusak alam. Contohnya, baru-baru ini terjadi banyak kebun pisang yang rusak akibat dari beberapa wilayah akibat ulah remaja di berbagai wilayah yang mengikuti video viral memukul pisang sampai tumbang. Tentu saja hal ini sangat mengakibatkan merusak alam. Itu mengakibatkan bahwa teknologi ini juga dapat mengakibatkan dampak negatif di lingkungan masyarakat. Yang kedua, terjadi penyimpangan sosial di tengah masyarakat. Gejala sosial dapat menimbulkan terjadinya perilaku penyimpangan atau bisa disebut dengan penyimpangan sosial. Contohnya, tingginya tingkat kemiskinan yang dapat menyebabkan banyak kasus pencurian. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dapat menyebabkan kenakalan remaja atau tindakan asusila di berbagai wilayah. Yang ketiga, meningkatnya konflik yang mengarah kepada kekerasan di tengah masyarakat. Konflik sosial di masyarakat ini dapat berupa tawuran, peperangan, perebutan wilayah kekuasaan, perebutan daerah sumber daya alam, dan sebagainya. Konflik-konflik sosial ini dapat disebabkan oleh gejala sosial seperti kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, serta kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berkualitas di suatu wilayah, sehingga mengakibatkan pencurian, perampokan di berbagai wilayah. Yang keempat, terjadi kesenjangan antar kelas sosial. Tingginya tingkat kemiskinan dapat menyebabkan kesenjangan antar kelas sosial dalam masyarakat. Kesenjangan antara kelas sosial ini dapat memicu adanya ketidakrukunan antar sesama warga, bahkan dapat memicu tindakan kriminal seperti pencurian. Yang kelima, meningkatnya kriminalitas di masyarakat. Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, gejala sosial berupa kemiskinan dapat memicu terjadinya kesenjangan antar kelas sosial. Tidak berhenti sampai di sini, kemiskinan juga dapat memicu terjadinya kriminal di masyarakat seperti pencurian, penjambretan, atau bahkan pembunuhan demi mendapatkan warisan. Dampak gejala sosial ini di masyarakat harus kita sikapi dengan baik bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada. Maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Perkenalkan, nama saya Alexander Jai. Saya akan menjelaskan tentang isi makalah kita. Ada dua faktor, yaitu faktor internal sama eksternal. Faktor internal ini berasal dari diri dalam seseorang. Rendahnya kualitas diri seseorang itu menjadi diantaranya faktor internal. Ketimpangan sosial bisa muncul karena kemiskinan yang mengengkang di sekitar masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini bisa terjadi karena adanya birokrasi atau aturan hukum yang ada di negara yang mengengkang di masyarakat, sehingga mereka kesusahan dalam mengembangkan dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih. Saya melakukan tugas sosial hukum. Saya membahas tentang masalah ketimpangan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, kondisi demografi. Demografi itu juga ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang kedua, tentang kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan itu
pendidikan memang jadi kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia. Karena kenapa? Dari awal itulah, semenjak dari kita SD, SMP, SMA, itulah kita menciptakan biar kita dapat sumber daya manusia yang mumpuni yang untuk akan datang. Yang ketiga, masalah kondisi kesehatan. Kenapa dimasukkan dalam ketimpangan sosial? Karena kenapa? Fasilitas yang di daerah itu belum tentu memadai. Karena kenapa? Masalah tentang keuangan negara, masalah tentang dokternya, masalah untuk peralatannya pun itu pun menjadi masuk dalam ketimpangan sosial dalam kondisi kesehatan. Kemiskinan disebabkan masalah internal sendiri. Karena kenapa? Disebabkan internal karena itu yang bisa mengatur masalah kemiskinan itu kebijakan pemerintah kita sendiri. Ditambah lagi dengan masalah manusia sendiri, jadi personal sendiri. Karena kenapa? Dia kalau malas untuk mencari uang atau mencari pekerjaan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Itulah termasuk dalam tentang, jadi dia bisa malas, jadi ntar dia masuk dalam kategori kondisi kemiskinan. Kurangnya lapangan pekerjaan, pengangguran sekarang lumayan banyak. Yang kami ketahui sekarang lumayan banyak. Disitulah peran pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk menarik investor-investor dari luar untuk Indonesia, biar lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ini tumbuh kembali. Mungkin yang berikutnya, perbedaan status sosial di masyarakat. Status sosial masyarakat berdasarkan kualitas pribadi seperti tentang kesehatan, pendidikan atau kekayaan, itu menjadi status sosial. Karena kenapa? Baik itu pendidikan pun kita, kalau kita di taman SD pun kita akan dipandang orang bahwa kita masih bawah. Masalah tentang kekayaan pun kita menjadi status sosial. Karena kenapa? Di sana emang uang sekarang berbicara. Ditambah lagi untuk masalah kesehatan pun, kalau kita pun sakit, kita tidak akan bisa ngikutin orang yang ada di depan kita. Maksudnya itu karena kenapa? Bila kita lari, bila kita sakit, kita nggak mungkin ngikutin orang itu untuk bisa lari. Itu untuk masalah faktor kesehatan yang untuk status sosial. Kemudian itu masalah kualitas pribadi. Itu kualitas pribadi tergantung kita antar pribadinya, apa kita sama orang itu kita dekat, gimana tata cara kita bicara, tata cara kita merangkul rekan kita, apa kita mudah tersinggung, apa kita mudah humble, mudah mencari teman. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau masalah untuk kualitas pribadi, itu pun termasuk dalam status sosial. Kemudian yang terakhir, letak geografis. Indonesia sendiri terdiri dari macam pulau, dari Sabang sampai Merauke. Itu pun banyak juga adat istiadat masing-masing daerah. Istilahnya tuh ditambah lagi untuk acara-acara tradisi dan kepala daerah dan keinginan masyarakat pun masih banyak. Istilahnya ada masalah reog dan lainnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Windy Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pembahasan yang telah dibuat. Maka dapat disimpulkan bahwa gejala sosial disebabkan oleh faktor kultural dan faktor struktural. Faktor kultural merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat atau komunitas. Kemudian untuk faktor struktural merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur. Struktur yang dimaksud adalah struktur yang disusun oleh pola tertentu. Pembahasan mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena gejala sosial merupakan suatu fenomena yang ditandai dengan timbulnya permasalahan sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tingkah laku setiap individu di dalam lingkungan kehidupannya.